wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah alaihim ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Tapi beribadah harus karena Allah, mencari ridho Allah. Apa salah Ustaz kalau ibadah itu karena surga atau karena takut neraka? Tidak salah. Seperti yang saya bacakan tadi dalam sholat surah Al-Baqarah itu, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabar gembirakanlah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan diberikan istri-istri. Ini artinya kalau kita ibadah karena surga tidak berdosa, dibolehkan. Tapi bagi kita yang sudah berumur ini, sholat karena surga sangatlah naif. Jadi apa Ustaz? Kita ibadah itu karena Allah. Maka kita harus perbaiki niat kita. Kalau kata orang-orang thariqat, orang-orang yang sudah pernah bersuluk, setiap ibadah itu harus diperbaiki niat, yaitu karena Allah. Kasih. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Orang-orang tasawuf thariqat begitu. Setiap dia mau sholat, setiap dia mau mengerjakan sesuatu amal ibadah, ilahi anta maqsudi, ya Allah Tuhanku, engkaulah yang aku maksud. Wa ridhaka matlubi, dan ridhomulah yang aku mau, yang aku tuntut. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau musolli, berniat, kita harus perbaiki niat karena Allah. Itu dalam ruang lingkup sholat harus diperbaiki niat kita. Kenapa? Karena bisa jadi kalau kita jadi imam, sholat rapat lurus kita sebut, kita lihat ke belakang, maka bisa kita lihat di situ ada pembesar. Kita lihat mungkin gubernur di belakang kita. Wah, ini harus memantapkan ini, gitu Pak. Al-Fatihahnya harus bagus kan. Udah salah niat, bukan karena Allah. Ria tak dianggap Allah ibadah kita. Nah, apalagi
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ibadah sholat aja harus kita perbaiki niat kita agar tidak melenceng. Apalagi kalau kita pergi rihlah, an-nuzhah, tamasya, pergi ke Brastagi atau pergi jalan-jalan ke mall. Nah, ini harus lebih kita perbaiki niat. Karena apa? Karena di situ ada maksiat. Bagi kami laki-laki ke pajak, di situ ada aurat yang terbuka. Di situ ada aurat yang menonjol, walaupun ditutup. Di situ harus kita perbaiki betul-betul niat. Kalau tidak, sayang selama ini kita sujud, ruku, kita masih sehat, walau udah tua, nengok yang begitu masih sholat kita perbaiki niat, apalagi pergi jalan-jalan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam apapun aktivitas kita, karena jalan-jalan itu pun ibadah, melihat keindahan alam, Masya Allah, luar biasa Engkau ya Allah, ibadah. Maka kita perbaiki niat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak salah kita ibadah itu bersyukur kepada Allah dengan ibadah. Tidak salah kita beribadah minta surga, tapi yang paling baik adalah kita ibadah karena Allah dan karena menuntut keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam tak bosan-bosannya kita haturkan kepada baginda junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kita tak pernah minta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Tapi Allah memilih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat beruntung kita Bapak Ibu. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehebat Nabi Musa, salah satu Nabi Ulul Azmi, masih minta agar dia diciptakan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Masih minta. Tidak mungkin Nabi Musa itu meminta kalau tidak ada kehebatan, fadilah yang luar biasa ketika jadi umat Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Maka bersyukur kita kepada Allah. Allah ciptakan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka teruslah mencintai Rasulullah, teruslah bersolawat kepada Rasulullah sampai meneteskan air mata ketika menyebut namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin bahagia hidup di dunia ini adalah bersyukur. Kalau kita naik mobil, alhamdulillah. Ada yang naik sepeda motor. Kalau kita naik sepeda motor, alhamdulillah. Ada lagi yang naik sepeda. Kalau kita belum punya sepeda motor, masih sepeda, alhamdulillah. Kita masih bisa datang ke masjid, melangkahkan kaki kita untuk memanggil, untuk mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dengan bersyukur ini kita akan bahagia dan badan kita akan sehat. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari wajah-wajah ini sebaya dengan ayah-ayah saya dan masih sehat, alhamdulillah. Bukan mengajari limau berduri, bukan mengajari ikan berenang. Ini pada bersyukur semuanya. Tapi kita di sini adalah mengingatkan, saling ingatkan. Bersyukur apapun yang kita terima, harus kita bersyukur kepada Allah. Ustaz, saya rajin sholat, tapi istri tak rajin sholat.
tetap bersyukur. Ustaz, saya sudah sekolahkan anak saya ke pesantren, tapi Ustaz cabut aja kerjaannya, tetap bersyukur. Ustaz, saya rajin sholat, rajin ibadah, tapi anak bandel kali, Ustaz. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan Allah, musibah pun sekalipun, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena peristiwa demi peristiwa dalam hidup kita yang kita jalani, itu adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Peristiwa-peristiwa yang kita alami hari ini dari dulu sampai sekarang, itu adalah nikmat yang diberikan Allah. Walaupun merasa pedih kita, sakit kita merasa sakit, tapi itu semua nikmat. Contoh Bapak Ibu, dalam riwayat ada seekor burung pipit yang hari-harinya di sela-sela dia mencari makan bertasbih kepada Allah. Bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah katakan kepada para malaikat, wahai malaikatku, lihatlah burung pipit itu selalu bertasbih kepadaku. Aku sangat senang dengan tasbih. Tapi hari ini dia bermuram durja, dia lagi bersedih. Maka dengarkanlah apa yang akan dikatakannya kepadaku. Para malaikat pun memperhatikan burung pipit tersebut dengan wajah yang murung. Lalu burung pipit itu berkata kepada Allah, ya Allah, aku selama ini bertasbih kepadamu ya Allah, memujimu ya Allah. Tapi tadi malam engkau hancurkan rumahku ya Allah. Apa tasbihmu itu tidak menyenangkanmu ya